Aplix, tontonannya anak kedokteran. Halo teman Apmeds, kembali lagi bareng aku, Kak Adel. Di video kali ini kita akan belajar tentang bedah, khususnya bedah anak. Adapun beberapa learning outcomes kita kali ini yaitu teman Apmeds mampu mengetahui manifestasi klinis dan pemeriksaan dalam rangka menegakkan diagnosis dari Hirschsprung disease, intussuscepsi, dan juga volvulus. Topik utama kita hari ini itu ada 3, yaitu Hirschsprung disease, intussuscepsi, dan juga volvulus. Kita mulai dari Hirschsprung disease dulu. Jadi ini penyakit di mana tidak terdapatnya ganglion segmen kolon atau aganglionik. Jadi dia sangat khas, klinisnya biasanya kata kuncinya tidak mengeluarkan mekonium dalam 24 jam. Muntah bilus, feses menyemprot setelah di rectal tuche, ada distensi abdomen, BAB dengan bantuan pencahar, dan riwayat keluarga. Nah, ini biasanya sering positif nih pada riwayat keluarga. Jadi, kalau ada hal-hal seperti ini, kita mengarah kecurigaan ke arah Hirschsprung disease, kita bisa lakukan pemeriksaan seperti barium enema, biopsi rektal. Nah, kalau biopsi rektal ini tergolong yang gold standar untuk penyakit ini, walaupun mahal dan jarang dipakai ya, seringnya yaitu barium enema. Oke, lanjut ke intussuscepsi. Jadi, intussuscepsi ini adalah nama lain dari invaginasi. Nah, invaginasi ini adalah masuknya bagian usus distal ke bagian usus yang proksimal. Jadi, dia seolah-olah mengerucut ke dalam. Nah, gejalanya itu anak rewel, muntah kehijauan, bisa disertai dengan demam, bisa juga tidak. Yang jelas, biasanya ada current jelly stool dan juga nyeri perut. Pada pemeriksaan radiologi, gold standarnya adalah barium enema. Dia akan tampak cuping dan cold spring sign. Atau jika pada USG, itu tampak donut sign, seperti pada gambar di samping. Atau kalau dilakukan CT scan, ada bisa tampak target sign. Tata laksana awal, karena ini salah satu kegawatan juga, bisa dilakukan puasa dulu dan pasang NGT untuk mengurangi distensi. Ingat, intussuscepsi memiliki trias yang khas. 1 vomiting, 2 abdominal pain atau akut abdomen, dan terakhir itu current jelly stool atau berdarah per rectum. Oke, lanjut ke volvulus. Jadi volvulus ini nama lainnya adalah usus kepuntir atau terpuluntir. Jadi biasanya kata kuncinya anak itu setelah dilakukan pemijatan abdomen. Jadi untuk kita-kita yang besok jadi calon orang tua, ya usahakan hindari memijat perut anak karena bisa menyebabkan volvulus. Keluhannya itu persis seperti ileus obstruktif disertai dengan BAB darah. Nah, kalau kita mencurigai ke arah volvulus, bisa kita lakukan pemeriksaan X-ray. Nanti dia akan tampak coffee bean sign seperti gambar di samping. Nah, itu bentuknya seperti biji kopi ya, atau inverted U sign atau corkscrew sign. Kalau semisal terjadi di midgut volvulus. Nah, perbedaan dari ketiga penyakit ini apa? Kalau intussuscepsi, dia gejalanya ileus obstruktif, muntah, perut kembung, nyeri perut. Tentu saja ini terjadi karena usus proksimal masuk ke dalam usus distal. Nah, pemeriksaannya kita lihat ternyata ada feses yang seperti selai stroberi atau red currant jelly stool. Pada abdomen mungkin tampak massa seperti sosis, jadi menonjol. Rectal tuchenya seperti porsio. Gold standarnya itu adalah barium enema tampak coiled spring sign, atau di USG bakal tampak donut sign. Kalau Hirschsprung, sama gejalanya seperti ileus obstruktif, tapi dia dikarenakan hilangnya ganglion saraf segmen usus. Jadi si usus ini nggak bisa gerak. Pemeriksaan fisiknya dia fesesnya menyemprot. Dan pada barium enema tampak megacolon appearance. Atau kalau dilakukan gold standarnya alias biopsi rektal, tampak usus aganglionik. Terakhir, untuk volvulus, gejalanya masih sama seperti ileus obstruksi. Tapi ini ketika ususnya terpuntir dengan riwayat anak habis dipijat dan dia teraba massa di abdomen. Dan pemeriksaan penunjangnya tampak pada foto polos ada coffee bean sign atau seperti biji kopi. Oke, sekarang kita kuis ya.
Kamu bisa pause video ini dulu, nanti kita bahas bareng-bareng. Seorang bayi berusia 5 bulan diantar ibunya ke poliklinik rumah sakit karena muntah yang dirasakan sejak kemarin. Muntah berwarna hijau dengan frekuensi lebih dari 5 kali dan anak tampak rewel. 1 minggu terakhir, nenek pasien sudah memberikan makan berupa pisang dan pepaya. Pemeriksaan fisik, heart rate-nya 110 kali per menit, RR 30 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius, dan pada pemeriksaan fisik abdomen teraba massa seperti sosis. Perut kanan bawah teraba kosong. Pemeriksaan colok dubur teraba seperti porsio cervix. Apa diagnosis pasien ini? Jawabannya adalah B. Intussusepsi. Karena dia ada riwayat diberikan makanan yang lebih berat dari seharusnya. Karena usianya baru 5 bulan malah disuruh makan pisang dan pepaya. Apalagi teraba massa seperti sosis. Ini khas banget intussusepsi. Oke, materi kita sudah selesai. Kita lanjutkan di video berikutnya ya. Sampai jumpa teman APMETS. Bye-bye. Aplix, tontonannya anak kedokteran.